فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Pak Saleh, yang perlu kita pahami bersama bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab kita orang tua. Dan mendidik memang harus membutuhkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Nah, tapi ternyata qadarullah wa masyafa'ala, ya kita belum tahu ilmunya nih yang sebelumnya. Dan kita mungkin baru belajar sekarang. Anak kita sudah gede, udah SMA, ya udah balik sebenarnya. Yang mana anak sudah balik itu sebenarnya anak ini sudah di luar dari tanggung jawab orang tuanya, kecuali anak perempuan yang masih berada di bawah ya pertanggungan ayahnya. Kalau dia anak laki-laki, ya dia sebenarnya seharusnya itu memang sudah mandiri, seharusnya. Lalu bagaimana kalau misalnya si anak ini ternyata dalam kondisi tidak sebagaimana yang kita inginkan, ya. Nah, jadi kita tahu nih Pak ya, bahwasanya ya man zara'a hasoda, siapa yang menanam dia yang akan memanen, ya, bahwasanya al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Artinya kalau misalnya kita memang belum pernah mendidik dia ya sebelumnya dengan yang baik, maka suatu hal yang sesuai dengan sunnah kauniyah Allah, ini anak ini misalnya dia ya kurang baik dengan orang tuanya, ataupun misalnya ada sifat-sifat yang kurang baik, maka itu tidak lepas dari kesalahan kita, ya. Dan kalau berbicara tentang kesalahan, maka kaidahnya adalah surat An-Nisa, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsika, ya. Jadi kalau apabila itu sesuatu yang baik menimpa kamu, maka itu dari Allah. Ucapkan itu dari Allah. Kalau kita punya anak soleh, maka kita ucapkan itu adalah dari Allah, karunia dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin, kalau ada ujian, kejelekan yang menimpa kita, faminafsika, maka itu dari dirimu sendiri. Maka itu ucapkan, kita katakan itu dari diri kita sendiri, karena kita kurang ini, kurang itu. Itu adalah adab kita kepada Allah. Nah, karena itu kita sadar nih, kita salah, kita keliru, ya. Karena kejahilan kita, dan kejahilan kita itu juga nggak lepas dari kesalahan kita juga. Karena apa? Karena kita selama ini ternyata mungkin lebih banyak sibuk dengan urusan-urusan lainnya sehingga mengalihkan kita dari ilmu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama kali adalah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita minta maaf kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena anak amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi anak seperti itu, berarti kita ini belum melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita harus minta maaf sama Allah, ya, agar Allah mengampuni kita. Karena apabila Allah mengampuni kita, insya Allah ta'ala Allah akan mudahkan urusan kita berikut-berikutnya. Kemudian yang kedua, kita ya setelah mohon maaf, mohon ampunan kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengistiqomahkan kita, agar Allah menguatkan kita, agar Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita dan anak kita. Doakan anak kita di waktu-waktu mustajabah agar Allah berikan hidayah, taufik. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak mengulangi kesalahan. Tidak mengulangi kesalahan artinya kita harus menunjukkan perhatian. Menunjukkan perhatian berarti harus dengan ilmunya. Nah, di antaranya nanti ini sebenarnya ada bahasannya, Pak. Cuman mungkin memang nanti dalam waktu yang agak lama, karena mendidik anak ketika sudah usia balik sebenarnya, ya. Nah, jadi di antaranya adalah apa? Dengan cara kita memperbaiki komunikasi dengan anak kita yang sudah balik. Itu adalah sesuai dengan quote hikmah yang mengatakan la ibnaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, kemudian takdib, disiplinkan, didik di usia 7 tahun kedua, 7 sampai 14, kemudian baru bersahabat dengan dia di 7 tahun ketiga, 14 sampai 21. Artinya kita lakukan pendekatan yang berbeda. Jadi sahabat dengan anak kita, bersahabat dengan anak kita. Dan yang namanya sahabat itu yang enak itu adalah sahabat yang tidak suka kayak suka mengkritisi, suka nyalah-nyalahin, nah itu biasanya ya jangankan anak kita, ya orang lain pun juga nggak bakal suka. Nah, kemudian yang nggak kalah penting untuk membangun komunikasi pada anak kita, itu kita harus meruntuhkan barier, kita harus meruntuhkan adanya penghalang-penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah ego. Kita sebagai orang tua seringkali punya ego, ya.
Kita merasa kita orang tua, kita ini lebih ini daripada anak kita. Itu kita harus turunkan ego kita dan kita minta maaf sama anak kita. Kenapa kita harus minta maaf? Karena selama ini kita telah mendidik dia mungkin dengan cara yang kurang tepat. Sehingga ada hal-hal, mungkin banyak hal-hal yang membuat anak kita mungkin ya merasa marah dengan kita tanpa kita ketahui. Karena itu selain haknya Allah yang harus kita tunaikan, kita minta maaf kepada Allah, kita harus menunaikan haknya ya hamba, haknya anak kita. Kita minta maaf kepada anak kita dengan sebenar-benarnya, dengan setulus hati. Ucapkan permohonan maaf dari hati, insya Allah perkataan itu akan merasuk ke dalam hatinya. Kita minta maaf. Itu adalah ya pintu pertama kali kita untuk mengetuk hatinya agar bisa membuka keterbukaan, agar anak kita misalnya open, dia mau bersahabat dengan kita. Nah, kalau pintu ini awal ini sudah bisa dibuka, kita pelan-pelan. Artinya kita sama-sama belajar dengan anak kita, ya, sama-sama belajar kebaikan. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Misalnya anak kita ngomong, cerita, ya kita hendaknya jadi pendengar yang baik agar dia mau untuk ngomong, dia merasa nyaman untuk curhat dengan orang tuanya. Tapi ini memang bukan suatu hal yang mudah. Butuh waktu, butuh proses, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang gak kalah penting adalah sabar. Harus sabar. Jangan cepet-cepetan dan juga kita ta'ani, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang aneh atau yang kurang dari anak kita, jangan langsung kita menvonis, jangan langsung kita menyalahkan, jangan. Yang kita harus lakukan adalah apa? Adalah kita, ya konsepnya adalah connection before correction. Ya. Koneksi sebelum koreksi. Jadi membangun alaqah dulu, membangun hubungan sebelum kita ya tashihul akhta, sebelum kita membenarkan kesalahan. Jadi bangun koneksi dulu. Karena kalau kita koreksi langsung tanpa ada koneksi itu susah. Jadi harus koneksi dulu sebelum kita koreksi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya.